Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Siapa semua yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan menghitung data matahari. Saat ini yang kita cari adalah tul syams atau bujur matahari. Kita sudah menghitung dalil, kemudian dari dalil ini kita nanti akan mengetahui hasil dari ta'dil. S ini adalah ta'dil, di mana ta'dil ini nantinya akan menghitung hasil A, B, C. Kemudian baru nilai dari ta'dil tersebut. Berarti yang kita cari adalah hasil dari dalil 1. Dalil 1 di sini diambil derajatnya saja, berarti pakai INT saja. Bisa pakai INT, ambil derajatnya. Kemudian tutup. Ini juga ambil derajatnya. Ya, derajat dari ini. Dari dalil 2. Kemudian ke belakangnya, untuk yang C. C ini adalah nilai dari al-kasru. Nilai al-kasru ini C ini mengambil dari ini pecahan atau belakangnya koma. Berarti bisa memakai cara sama dengan D99 dikurangi derajat. Ini adalah nilai al-kasru. Nah, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita mencari nilai dari A, B. A di sini adalah satar awal, kemudian B adalah satar tsani. Untuk mencari A, kita harus mengambil data dari ta'dil yang ada di S1. Nah, ini S1 ke bawah, ini adalah nilai dari ta'dil S1. Akan menyesuaikan dengan hasil dari derajat ini. Cara pengambilannya sama dengan pakai VLOOKUP. Kemudian data yang kita ambil yang ada di derajat ini. Berarti H99. Nah, dari sini ya. Lalu tabel array. Tabel array di sini harus mengambil dari data S1. Nah, ini data S1, berarti yang kita jadikan tabel array mulai angka 0 sampai S1 ke bawah. Kita blok seperti itu sampai S1 paling bawah. Nah, di sini. Kemudian kita tinggal melanjutkan koma. Berapa kolom yang kita ambil? Ini kolom nomor 1, ini kolom nomor 2, berarti kolom nomor 2 yang kita ambil. Tutup, enter. Coba hasilnya berapa? Hasilnya di sini min. Berarti derajat 271 ini isinya adalah min 191. Coba cek derajat 271. Nah, berarti ini yang diambil. Min 1.9143. Coba cek. Min 1 titik. Betul. Ini berarti yang kita ambil. Ini kolom nomor 2.
Untuk yang B ini mengambil di bawahnya. Mengambil angka yang ada di bawahnya ini. Berarti yang 34 ini berarti yang kita ambil. Yang tadi derajatnya 271. Hasilnya 9143. Kemudian kita mengambil yang B. B ini ada di bawahnya berarti. Yang ini 9134. Cara mengambilnya, kita copy saja rumus yang ada di sini. Ya. Ini kita copy semua, jangan sampai kelewatan. Ini tidak tercopy juga, gini. Sampai angka 2, kemudian sampai tutup, ini kita copy. Letakkan di sini dulu. Nah, ini hasilnya sama. Kemudian kita tambahkan derajatnya ini. H99 kita tambah satu angka. Nah, ini ya. Maka akan mengambil yang ada di bawahnya. Ini cara mengambil nilai dari A dan B. Kemudian kalau sudah ketemu nilai A, B, C, maka kita lanjutkan menghitung taktil yang ada di S1. Rumusnya taktil ada di kitab ini, ada rumus taktilnya. Cek di atas. Yuk kita cek lagi rumus taktilnya. Ini hari. Oh, ini ya di sini pasti ada di sini. T1 ini juga taktil ini. Rumus taktil ini. A dikurangi B dikali C. Coba saya copy. Ini adalah rumus dari taktil. Saya kembali lagi, sudah ngopi dari situ. Mana tadi ya? Oh, ini M. Oh, di atasnya. S1. Ini. Jadi rumus untuk taktil saya letakkan di sini. Sama dengan A dikurangi kurung buka A dikurangi B tutup kurung dikali C. Ini adalah hasil dari taktil. Taktil ini biasanya hanya mengambil 4 angka saja. Berarti ini derajatnya 271 ya. Coba ini ambil yang mana? Di 95 ambil yang ini ya. 271. Akan saya cari contoh yang 271. Berarti bukan ini dalilnya. Mungkin ada di bawah. Saya cari dulu. Biar nanti hasilnya sesuai.
bukan ini ternyata. Ini contoh yang positif. Saya cari lagi. Oh, di sini. Oh, ini. Ada angka satunya. Coba yang ada angka satunya. Kemudian saya rubah dulu biar sama ya. Di sini memakai tambahan 1 hari. Coba cek hasilnya dulu. 272. Oh, bulannya beda ini ya, bulan dan tahunnya. Akan saya samakan bulan dan tahunnya dulu. Berarti saya mengambil ijtima akhir Ramadan 1434 Hijriah. Akhir Ramadan tahunnya 1434. Sudah. Jamnya 59 17:59, kemudian di sini 14. Coba cek hasil untuk M-nya, dalilnya, derajatnya di 213. Ini yang kita ambil. Untuk contoh yang di bawahnya, ini markas mana? Cek. Terlalu jauh ini. Mungkin contohnya di atas saja. Ya, di atasnya lagi. Nah, ini. Kalau yang contoh di sini tidak ada tambahan 1 lagi ya. Contohnya di sini tidak ada tambahan 1, berarti akhir Ramadan 1434. Akhir Ramadan 1334, tapi tidak pakai tambahan 1 hari. Di sini 0. Untuk jam, ini tetap. Jam hurufnya tetap. Berarti ini tetap nggak ada perubahan. Untuk derajat 212. Cek.
Nah, ini derajat 212. Ini nanti yang kita hitung ya, S-nya. Makanya di sini hasilnya adalah min 1, 0, 4, 11. Coba min 1, 0, 4, 11. Ini perlu pembatasan 4 angka. 4 angka di belakang koma. Saya pakai pembatasan round saja. Round 4. Nah, 04, 11 min 1, titik 04, 11. Apakah sudah sesuai? Sudah. Sekarang kita ke bawahnya. Menghitung S2. S2 dalilnya ini. Derajatnya di sini 65. Kemudian Al-Kasr atau C-nya ini. Berarti untuk mengambil A, rumusnya hampir sama saja. Ya. Ini bisa kita copy yang atas ini. Bisa diletakkan di bawah sini atau kita membuat lagi. Ya, membuat lagi. Kalau seperti ini, kalau ngopi berarti ini harus mengambil di bawahnya, yaitu H100. Jadi mengambil yang di sini, yang H100. Kemudian data ini kita mengambil kolom yang nomor 3. Karena ambil kolom nomor 3, berarti ini AS ini bukan AS lagi yang kita ambil. Ke belakangnya AS apa? Belakangnya AS di sini berarti AT. Ini yang kita ambil. Ini karena kolom nomor 3. Jadi di sini tidak memakai AS tapi AT. Ini. Kalau sudah silakan di enter. Ini adalah hasilnya. Kemudian rumus yang ada di sini kita copy sampai tutup, 3 tutup ini kita copy, letakkan di kolomnya B ini, satar 2. Untuk mengambil satar 2 berarti derajat H100 ini ditambah 1 untuk mengambil angka ada di bawahnya. Ini. Kemudian untuk menghitung takdirnya tinggal copy saja letakkan di bawahnya. Nah, ini adalah takdirnya 0,0183. Coba cek 0,0183 sudah benar. Kita lanjut menghitung hasil bujur matahari. S ini adalah ini ya. Oh ini S ini adalah W1 Syams. Ini S W1 Syamsi. Berarti yang diambil adalah W1 Syamsi ditambah S1 dan S2. Di sini hasilnya ya. W1 Syamsi ditambah S1 ditambah S2. Hasil. Kemudian hasil ini akan saya jadikan derajat. Coba cari rumus derajat yang ada di atas. Nah, ini adalah rumus derajat yang ada di layout atau deklinasi, juga ada rumus derajatnya ya. Boleh ambil yang mana saja. Tekan di sini. Ini adalah hasilnya. 135 derajat
5 menit. 13.56. Sudah benar? Sesuai, ini adalah bujur matahari atau tul syams. Kita menghitung ke bawahnya, mencari deklinasi matahari. Saya copy angka dua-duanya juga. Deklinasi matahari. Rumusnya dm sama dengan ini adalah dm. Untuk menghitungnya di sini dulu ya, biar ini lebih enak. Ini sin min 1, sin min pangkat 1 maksudnya. Biasanya untuk sin min pangkat 1 di sini memakai degrees. Yang diambil adalah hasil yang ada di D ini. Kemudian sin O. Sin O. O-nya ini dari mana? Coba cek. Nah, ini berarti Merkuri. Ini yang diambil. Sama dengan degrees sin radian mengambil dari hasil bujur matahari tutup 2 kali, kemudian dikali sin radian mengambil dari O. O adalah Merkuri. Nah, ini adalah Merkurinya 23 ini. Kemudian tutup semuanya. 4 tutupnya. Enter. Ini adalah hasil deklinasi matahari. Saya jadikan derajat. Kita lanjutkan ke bawahnya menghitung rekta. Saya akan menghitung rekta. Untuk rumus AM sama dengan tan min 1 . Ini kalau di copy angka satunya tidak ada di atas ya. Coba. Nah, ini menjadi seperti ini, nggak apa-apa. Di sini hampir sama, hanya saja sini memakai tan cos. Kalau di atasnya ini sin sin sin. Yang diambil sama pengambilannya ya.
Coba saya copy rumus ini. Kemudian saya letakkan di sini dulu, di sini dibaca dulu. Karena ini ngambilnya sama, berarti ini dibiarkan aja. Yang kita rubah adalah asid menjadi atan. Karena di sini ada garis atan. Kemudian di sini tan, sin menjadi tan. Kita robot ini saja, yang belakang sendiri cos. Nah, sudah selesai. Kita enter, min hasilnya. Ada yang salah mungkin? L95. Coba dalam contohnya berapa hasilnya? 137 tan cos. Kalau lihat dari rumus ini sudah benar. Apa mungkin di sini butuh koreksi ya? Pakai pembatasan mungkin. Coba saya pakai pembatasan 360 atau cek dulu cara mencari rekta. Oh, ini ada di sini ya. Jika MO lebih kecil dari 180, nah ini berarti ini yang untuk bulan. Coba yang untuk matahari sepertinya juga ada. Untuk mencari rektanya ada seperti itu. Nah, ini ada di sini. Jika nilai S bujur matahari berarti S ini S petik 1. Nah, ini harus dijadikan pedoman. Antara 0 sampai 90, maka hasil tetap. Ini saya coba akan memakai IF di sini. Jika S ini lebih kecil dari 90, maka ini berarti lebih kecil, maka hasil tetap. Maka ini adalah hasilnya. Jika lebih besar, ini lebih besar dari
270. Coba lebih besarnya bisa nggak punya saya? Oh, nggak bisa ya. Berarti saya harus mengambil data dari keyboard. Mengambil data lebih besar. Tekan di sini. Nah, saya hidupkan lagi. Jika nilai dari bujur matahari lebih kecil dari 90, maka hasilnya tetap ini. Jika lebih besar, maka jika lebih besar dari berapa? 270, maka hasil ditambah 360. Maka hasil ini ditambah 360. Ditambah 360. Jika tidak, berarti yang tengah-tengah ini nantinya. Jika tidak, maka hasil ini ditambah 180. Ini ya. Ditambah 180. Nah, begini. Coba hasilnya 130 derajat. Ini hasil awal, hasil aslinya. Ini adalah hasil setelah ada pengoreksian. Oh ya, di sini sepertinya 137 derajat 33 menit. Nah, sudah benar berarti. Kalau tanpa dikoreksi tadi hasilnya min 42. Jadi begini butuh dikoreksi. Kita lanjutkan ke bawahnya. Nomor 4, menghitung jarak bumi matahari. Di sini butuh taktil yang ada di R1 dan R2. Nah, di nomor 4. Saya rasa cukup sekian dulu ya.
Di sini butuh menghitung takdir lagi, lumayan panjang. Akan saya lanjutkan keterangannya untuk pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.